Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina ajmain. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhallazina taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Para jamaah sekalian yang kami hormati, yang kami muliakan, dan insyaallah juga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan saudara-saudara semuanya yang bisa mengikuti melalui siaran online maupun juga offline. Pada subuh ini saya mengajak untuk kita kembali senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Allah yang telah menciptakan manusia, menciptakan alam semesta ini untuk kita tempat menjalani kehidupan dalam rangka mempersiapkan kehidupan kita, kehidupan yang sebenarnya, yaitu di hari akhirat. Juga kita berselawat kepada para rasulnya, khususnya Nabi terakhir, khataman Nabiin wal Mursalin, Nabi dan Rasul terakhir yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang diberikan mukjizat terbesar yaitu Al-Quran yang terus-menerus hadir di tengah kita sampai akhir zaman. Para nabi yang lain juga memiliki mukjizat-mukjizat, tetapi tidak ada mukjizat yang terus-menerus berkelanjutan. Seperti yang kita ketahui, tongkatnya Nabi Musa sudah tidak ada lagi, ya. Sedangkan Al-Quran sebagai mukjizat, kitab yang mulia, terjaga, senantiasa hadir di tengah-tengah kita, bahkan melekat di dalam hati kaum muslimin yang senantiasa mentadabburinya, senantiasa menghafalnya, sehingga walaupun kitab-kitab yang dalam bentuk cetakan hilang, Al-Quran masih tetap hadir. Inilah keistimewaan mukjizat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala para nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga diwariskan pada kita ini. Untuk apa? Untuk kita pelajari, untuk kita tadabburi, untuk kita mengambil pelajaran-pelajaran di sana. Tadi saya membacanya di dalam surah Ali Imran pada rakaat pertama ini, di dalam ayat yang ke-138. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hadza bayanul linnas wa hudan wa mau'izatun lil muttaqin. Ini adalah Al-Qur'an. Suatu keterangan yang jelas, ya, bayanun, keterangan yang jelas atau informasi yang sangat jelas untuk seluruh umat manusia tanpa kecuali. Jadi dalam Al-Quran ada beberapa pola, ada sebagai hudal linnas, hudal lil mu'minin, orang-orang beriman, dan juga hudal lil muttaqin. Tidak ada manusia yang bisa terlepas dari sana. Belum beriman atau belum bertakwa, tetap Al-Quran bisa menjadi pelajaran. Tergantung manusia ini mau menggunakan atau tidak. Nah, jadi pelajaran bagi orang-orang, pelajaran bagi manusia, pelajaran bagi orang yang beriman dan orang yang bertakwa. Nah, dari sekian banyak hal yang penting kita pelajari, ya, disebutkan di dalam salah satu surah yang lain, di Al-Ankabut, surah yang ke-9 ayat 64.
Ya. Wa ma hazil hayatud dunya illa lahwun wa la'ib. Wa inna daral akhirata lahiyal hayawan law kanu ya'lamun. Kehidupan dunia tidak lain hanyalah senda gurau dan permainan. Sesungguhnya wa inna daral akhirah, sesungguhnya negeri akhirat atau kampung akhirat atau hari sesudah hari kiamat ini, kalau disebut dengan akhirat itu berarti sesuatu yang sudah di ujung, tidak ada lagi jalan sesudahnya, sudah berada di ujung dari kehidupan yang sifatnya kekal abadi. Jadi negeri akhirat itu kehidupan yang sebenarnya, lahiyal hayawan laukanu yang namun seandainya manusia itu mengetahui. Tapi banyak manusia yang tidak mengetahui, bahkan masih ragu-ragu. Nah, kata kunci yang kita ambil di sini adalah berkaitan dengan permainan dunia. Ya. Dan disebut dengan sini adalah permainan. Nah, saya mengambil ini momentum ini berhubung pada pekan-pekan ini kita di seluruh dunia sedang menanti nih, siapa yang akan keluar sebagai juara dunia sepak bola. Dan kita mengambil analogi permainan sepak bola ini, banyak sekali juga pelajaran yang bisa kita ambil di sana. Dan kita disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala, juga disebutkan tadi di dalam surah Ali Imran, fasiru fil ard fanzuru kaifa kana akibatul mufassirin. Jadi kita di sini suruh menjelajahi dunia ini. Ya. Berjalanlah kamu di muka bumi ini dan lihatlah kesudahan apa yang dilakukan oleh orang terdahulu. Dari sejak yang terdahulu sampai yang sekarang, seluruh peristiwa-peristiwa yang ada di alam semesta ini senantiasa menjadi pelajaran bagi umat manusia, terutama pada generasi yang bersangkutan. Nah, ini ada era di mana di planet bumi ini ada permainan yang disebut dengan Piala Dunia, ya, atau World Cup yang digandrungi, ya, menjadi pusat perhatian umat manusia, miliaran manusia yang menyaksikan sepak bola dari sejak beberapa pekan yang lalu dan diselenggarakan di Qatar. Dan ini adalah pertandingan atau putaran final yang ke-22 dari sejak tahun 1930. Nah, kita mau mengambil pelajaran di sana ini sebagai bentuk permainan. Karena memang ini adalah perhelatan dunia sepak bola yang paling spektakuler, paling dahsyat, dan paling banyak diminati oleh penduduk bumi ini, ya. Dan melibatkan banyak sekali pemain, banyak sekali dana yang dikeluarkan, dan banyak sekali peralatan perlengkapan yang diperlukan, ya, untuk perhelatan akbar seperti ini. Nah, apa yang ingin kita ambil pelajaran di sana berkaitan dengan konteks yang kita sebut dengan permainan, ya, sebagai permainan, ya, laibun, ya. Nah, bahwa ini adalah sebuah permainan, banyak manusia yang larut di dalamnya. Bayangkan dari 32 tim yang hadir dari sekian banyak negara dan penduduknya yang jumlahnya jutaan bahkan ratusan juta gitu, ya, harus memusatkan orientasi hidupnya dengan permainan sepak bola ini. Ya, mungkin saja mereka manusia-manusia ini mengikutinya, menyaksikannya pertandingan, ada yang secara langsung, maksudnya langsung di stadion, dan juga ada yang mengikuti secara langsung dari berbagai media. Selama 2 kali 45 menit rata-rata permainan, atau 2 jam ditambah dengan istirahat. Ya, padahal mungkin untuk urusan
kehidupan akhirat, tidak selama itu dia ambil perhatian. Bahkan rela untuk datang menonton dengan biaya yang besar, bayar stadion, penginapan dan seterusnya gitu ya. Luar biasa. Tapi kita juga dihadirkan di Qatar ini banyak hal yang istimewa. Saya teringat waktu Piala Dunia di Jerman itu ada pemberitaan yang bergembira itu adalah, mohon maaf ini, adalah para PSK yang di sana. Ya. Jadi selain para pejudi juga orang yang berbuat maksiat merasa senang. Alhamdulillah di Qatar yang seperti ini dilarang makan alkohol sangat dibatasi. Dan bahkan Qatar bisa menampilkan Islam yang beradab, yang santun, yang jauh dari framing atau pencitraan yang dilakukan oleh media Barat selama ini bahwa negeri Muslim itu berbahaya, ya penuh dengan teroris. Ternyata di Qatar banyak sekali para fans olahraga yang menyatakan ternyata berbeda. Ada yang mengatakan berhentilah menonton media atau mempercayai media Barat yang banyak mencitrakan Islam sebagai sebuah ancaman. Karena di sana mereka disuguhi dengan berbagai macam fasilitas, kemudahan, dan bahkan diajak masjid, diberikan dakwah dan sudah ratusan yang masuk Islam. Ini adalah sesuatu yang istimewa ini. Ya, suatu tanda bahwa memang ke depan umat manusia semakin banyak yang akan beralih kepada agama kita, agama Islam. Nah, yang kita mau ambil pelajaran selain daripada tentang kiblat umat manusia dalam hal sepak bola ini. Kalau kita larut nih, ya manusia larut dengan fanatisme terhadap permainan bola, ini ujungnya adalah hanya ada satu yang juara. Tidak mungkin semua manusia bisa dibahagiakan. Karena ini adalah sebuah permainan yang dipaksa harus keluar sebagai juara. Kalau permainannya seri 0-0 atau mungkin 2-2 atau berapa seperti yang baru terjadi antara Brasil dengan Kroasia, yang mungkin banyak orang berjudi Brasil yang akan keluar sebagai pemenang, ternyata Kroasia gitu ya. Nah, seperti juga waktu Arab Saudi lawan Jerman gitu ya, itu banyak orang yang kalah judi. Nah, ini arena perjudian juga gitu ya. Jadi juga pada saat Maroko melawan Brasil, ya, maaf, Maroko ya. Iya, Spanyol ya, lawan Spanyol, ada penalti juga, banyak orang kalah judi. Nah, di sini ada kehendak Allah. Nah, saya membaca dari sini, dari surah Ali Imran, ya, bahwa ada hukum yang disebut dengan ada hukum yang disebut, istilahnya di sini adalah nudawilu bainan nas. Ya. Di mana ada satu bangsa, satu golongan yang masa kejayaannya dipergilirkan. Ya. Watilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Sesungguhnya masa kejayaan atau mungkin juga kehancuran kami pergilirkan di antara manusia agar mereka mendapatkan pelajaran. Nah, jadi kalau kita bawa konteks ini bukan hanya dalam konteks kekuasaan politik, karena yang ditekankan di sini menurut sejarahnya berkaitan antara perang Uhud dengan perang Badar. Tapi kita membawa kepada konteks arena kehidupan yang lain, di mana di sini adalah arena kehidupan berolahraga. Jadi ada bangsa-bangsa yang memiliki keunggulan di bidang sepak bola. Seperti yang kita ketahui bahwa kalau sepak bola ini Eropa dan Amerika Latin, jarang-jarang dari Asia. Kita berharap mudah-mudahan Maroko bisa masuk 4 besar nih, ya, karena negara-negara Asia lain sudah tumbang.
Ya, Brasil pun sudah tumbang. Yang ada itu Amerika Latin dengan Eropa. Tapi kalau kita pelajari, kalau urusan sepak bola Amerika Latin dengan Eropa ini. Tapi Amerika Latin masih unggul karena Brasil masih memegang rekor terbanyak juara Piala Dunia sebanyak 5 kali. Ya, yang lainnya baru 4 kali seperti Italia dan Jerman. Ya, konteksnya di sini adalah dipergilirkan. Demikian pula juga jenis olahraga lainnya. Seperti yang kita ketahui kalau urusan Indonesia ini sama Cina dan negara-negara Asia selalu bulu tangkis. Ya, belum pernah kita dengar dari Afrika gitu ya, atau Timur Tengah yang juara bulu tangkis ini. Ya, sekitar Indonesia, paling di Eropa, Denmark, mungkin Inggris, mungkin China, terutama dengan Indonesia gitu ya, India dan juga Malaysia gitu ya. Jadi yang lain sudah ada. Setiap jenis olahraga juga ada orang yang unggul di sana. Nah, kalau kita ambil di sini, sesungguhnya ini dipergilirkan masa-masa kejayaan dan ini menjadikan pelajaran bagi manusia ini. Ya, untuk mengetahui orang yang juga beriman dengan yang tidak beriman. Ya, supaya dia paham tentang kejadian ini adalah sebuah permainan yang dipergilirkan masa kejayaannya dan tentu di sana adalah usaha-usaha manusia. Nah, yang paling pokok di sini karena banyak manusia yang larut, ya saya sebut tadi larut, mendukung fanatisme. Kalau tim yang diunggulkannya itu gugur, wah jadi lesu gitu ya, mungkin malas juga jadi sholat gitu ya, malas beribadah ini. Tidak boleh ini ya, ya tidak boleh ini, tidak diperkenalkan. Nah, ini saya ambil misalnya di surah Al-Imran, ya di ujung ayat surah Al-Imran, ayat yang ke-185. Wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur. Sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah kesenangan yang memperdaya. Nah, ini manusia tidak bisa larut karena urusan-urusan seperti ini. Apalagi kalau timnya kalah, wah lalu tidak bisa makan gitu ya. Itu banyak anak-anak juga sekarang kita yang seperti itu ya. Malas makan jadinya ya karena timnya kalah. Bahkan menangis terseduh-seduh gitu ya. Terbawa ini apa yang malas jadi belajar nih. Jadi resepnya itu mungkin kita jangan terlalu fanatik nih. Karena cinta ini dalam permainan itu khawatir itu mengalahkan cinta kita kepada Allah, pada Rasulnya, dan juga kepada orang tua kita. Nah, tetap harus didahulukan mana ini. Kalau ini urusan permainan, ya kita bisa menikmati gitu ya, tapi tidak larut nih. Ya, saya sendiri sudah menghindari yang istilahnya menonton secara full time. Ambil aja yang subuh-subuh dilihat ya. Kalau pagi saya lihat yang highlightnya ini sudah ada hasil, jadi tidak usah cemas hati kita ini karena sudah ada hasil. Tinggalnya banyak manusia yang larut. Sebenarnya yang pokok itu dinikmati permainannya ini kan. Oh, melihat bagaimana manusia itu berusaha berikhtiar untuk ini. Tapi selalu ada tangan Allah masih lebih dominan dibanding dengan usaha-usaha manusia. Ya. Nah, yang ketiga mungkin bisa kita ambil pelajaran bahwa namanya permainan, tapi permainannya dibuat secara terstruktur, teratur waktunya, bukan dalam arti senda gurau biasa yang taruh manusia. Ada kaitannya di sini dengan masalah waktu. Jadi seandainya manusia itu sungguh-sungguh yakin dengan kehidupan akhirat, bukan dalam konteks ragu-ragu, maka dia akan menjalani kehidupan dunia ini seperti para pemain bola, seperti para pelatih konsentrasi dalam 22 kali 45 menit atau 2 jam lah dengan istirahat. Kenapa demikian? Karena akan sangat menentukan hasilnya. Main bola hanya sebentar, ya, hanya sebentar. Tapi persiapannya itu coba, persiapannya dari tahun ke tahun sudah dilakukan pertandingan antar negara di setiap kawasan, misalnya di Asia, Afrika dan seterusnya. Eropa paling banyak karena memang mereka unggul. 13 negara mau dari Eropa, dari Amerika Latin
5, dari Afrika juga sekitar 5, Asia juga sekitar 5. Ya. Nah, mereka mempersiapkan sangat jauh. Padahal waktunya itu hanya segitu. Paling-paling dalam pertandingan ini kurang lebih 1 bulan, 29 hari. Tapi apa yang kita lihat di sana? Bagaimana manusia itu memanfaatkan waktu? Nah, saya sebut tadi, seandainya manusia paham, karena waktu kita di dunia ini kira-kira seperti itu, hanya sekitar 45 menit kalau ukuran akhirat. Yaitu 1 hari di akhirat, 1000 tahun di dunia. Kalau diukur-ukur itu hanya beberapa jam. Nah, berarti manusia seharusnya dia sangat berkonsentrasi di dalam menjalani kehidupan. Seperti para pemain bola berkonsentrasi penuh di dalam. Kalau bahasa sholat kita ini kan khusyuk, penuh perhatian. Karena pemain bola ini semuanya tidak terasa, waktu sudah habis, ternyata sudah kulit panjang. Bagi orang yang menang, waktu 10 menit itu terlalu lama atau terlalu kecil? Kalau sudah menang, pasti terlalu lama ya. Kalau bisa cepat-cepat ini, kulit panjang ini. Tapi kesebelasan yang kalah, baik pelatihnya, pemainnya maupun pendukungnya, terasa singkat sekali. Kalau bisa tambah lagi supaya bisa seri gitu ya. Ujungnya bisa nanti penalti. Kalau penalti kan sudah pasrah ini. Nah, setelah ditambah 2 kali 15 menit. Nah, dan orang yang berprinsip hidup seperti para pemain bola yang sedang bertanding dalam putaran final, dia akan konsentrasi penuh dan terjaga jangan sampai melakukan pelanggaran yang fatal. Ini kan sangat penting ini. Ya. Kalau di lapangan kan langsung dikasih kartu kuning. 2 kali kartu kuning bisa kartu merah kan? Mungkin seperti itulah cara kita hidup di dunia ini. Sangat berhati-hati jangan sampai timbul pelanggaran. Karena pelanggaran itu adalah dosa. Ya, walaupun ada unsur di sana adalah pengampunan. Tapi ini sangat menarik ini sebenarnya. Kalau manusia menonton bola jangan sekedar ditonton ini. Ya, para jemaah dan juga teman adik-adik yang permisa yang saya menyaksikan nanti, jangan sekedar ditonton tapi ambil pelajaran hikmahnya. Bagaimana mereka itu mempersiapkan diri untuk mendapatkan juara. Pada juara itu kan hanya 1. Tapi kalau Allah memberikan peluang juara itu lebih luas konteksnya. Kalau Piala Dunia ini ekstrim ini, radikal kalau bahasa ini, karena dipaksa harus 1 yang juara. Paling ada juara 2, 3 dan 4. Dan saya saksikan lihat di ini hadiah-hadiahnya sampai 42 juta US dollar yang menjadi juara 1 nih. Yang masuk putaran final itu sudah akan memperoleh 9 juta US dollar. Walaupun kalah terus seperti Qatar gitu. Tuan rumah kalah terus tapi mungkin jadi sukses menyelenggarakan karena banyak orang menjadi sadar tentang Islam yang pertama dan mereka masuk Islam. Ya, itu perlu kita ambil hikmahnya juga. Jadi kemenangan itu tidak harus jadi juara tapi dia bisa memberi manfaat ke banyak orang dan mencitrakan Islam sebagai agama yang damai gitu. Nah, jadi di sini ada konsekuensi nih dari permainan dunia yang manusia ini tidak sadar. Ketika manusia nanti sudah berada di akhirat, ada manusia yang tidak sadar tentang dunia sebagai permainan, sebagai cobaan, sebagai ujian. Ada manusia yang bisa mengambil manfaat di sana, ada manusia benar-benar larut. Nah, kemudian kalau kita logikan, kedua ini yang bisa mengambil pelajaran dan yang hanya sekedar larut dalam permainan itu menjadi di akhirat akan menjadi penghuni neraka dan ada yang menjadi penghuni surga. Nah, lalu apa yang terjadi?
Orang yang larut dengan permainan dunia ini, yang penuh dengan senda gurau, yang ujung-ujungnya banyak berdosa, di akhirat dia akan menyuruh penduduk neraka. Mereka mengatakan, wa nada ashabun nari ashabul jannah an afidu alaina minal ma'i aw mimma razaqakum aw mimma razaqullah qalu innallah harramahuma alal kafirin. Ada sebuah drama nanti yang sangat dahsyat di akhirat. Ketika ada ruang interaksi antara penghuni neraka dengan penghuni surga. Ya. Apa yang dikatakan penghuni neraka ini? Mereka menyuruh penghuni surga ini, tuangkanlah sedikit air kepada kami atau rezeki apa saja yang telah dikaruniakan Allah padamu. Ya, ini pun penghuni neraka ashabul nari bermohon kepada penghuni surga. Ya, mungkin kita saksikan dalam permainan bola, ketika pemain sangat haus nih, ada jeda sedikit, ada pelanggaran, bola keluar langsung dia minta untuk minum. Sangat haus. Atau ada yang sedang bertanding tapi berpuasa, ketika kemendakan azan pun langsung dia sempat minum. Betapa penting nih, di akhirat setetes air itu sangat penting, sangat dahsyat, sangat diharapkan ya manusia yang sudah menjadi penghuni neraka. Minta supaya diberikan air walaupun hanya setetes atau apa saja rezeki yang dikaruniakan. Tapi ini yang saya lihat tadi, orang yang larut dengan kehidupan dunia tidak tahu bahwa ada kehidupan akhirat yang sesungguhnya. Lalu mereka mengatakan, para penghuni surga mengatakan, sesungguhnya Allah telah mengharamkan keduanya. Maksudnya keduanya di sini yaitu air dan makanan, rezeki yang lain. Innallah harramahuma alal kafir. Bayangkan ini sakit hatinya manusia yang larut dengan permainan dunia, tidak mengindahkan urusan agama ini. Mereka dikatakan Allah telah mengharamkan keduanya, air dan rezeki bagi orang-orang yang ingkar kepada Allah. Ya. Nah, siapakah mereka ini? Nah, ini ada ini. Contohnya mungkin masuk ke media sosial ini. Allazina tahazu dinahum lahwan wa la'iba. Ya. Wa garratul hayatud dunya. Mereka adalah orang-orang yang menjadikan agamanya sebagai senda gurau dan permainan. Atau di sini ada juga yang dinamakan kelengahan dan permainan. Serta mereka telah tertipu dengan kehidupan dunia. Wa garratul hayatud dunya. Jadi banyak memang manusia yang tertipu dengan kehidupan dunia, larut sehingga tidak patuh, tidak taat, waktunya habis hanya untuk mengurusi harta kekayaan dan seterusnya. Seharusnya harta kekayaan dipakai untuk alat untuk kita bisa tinggi derajat dari sisi Allah. Jadi niat kita untuk cari harta ini, cari kekayaan adalah untuk menghidupi diri kita sendiri, keluarga kita, untuk kita sedekahkan, infakkan dan seterusnya. Ya, jadi bukan dunia menjadi tujuan. Nah, apa yang dikatakan dalam Al-Quran ini di surah Al-Araf ayat ke-51. Ya. Maka pada hari ini katanya Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat itu kami melupakan mereka sebagaimana mereka dahulu melupakan pertemuan hari. Ya, fal yauma nafsahum kama nasu liqa yaumihim hadza. Ya. Fal yauma nansahum kama nasu liqa yaumihim hadza. Jadi dikatakan kepada mereka, kami melupakan mereka itu yang larut dengan permainan dunia ini, sebagaimana mereka dahulu juga melupakan pertemuan hari, maksudnya hari kiamat. Jadi menjadikan kehidupan dunia sebagai orientasi kehidupannya, bukan menjadikan kehidupan akhirat sebagai orientasi kehidupan yang utama. Ya. Bahkan mereka ini, ya, wa ma kanu bi ayatina yajhadun. Ya, mereka ini selalu mengingkari ayat-ayat kami. Nah, inilah yang kita ambil pelajaran bahwa mari kita semuanya
baik jamaah yang ada di sini, untuk kita berhati-hati dalam kehidupan dunia ini, karena banyak manusia yang sudah tertipu dengan permainan dunia. Menjadikan dunia sebagai tujuan, bukan menjadikan sebagai peluang untuk mendapatkan kehidupan yang sebenarnya di akhirat. Mari kita waspada terhadap praktek kehidupan, karena dari berbagai media sosial, berbagai macam godaan ya yang mengajak kepada kita ini mencurahkan perhatian lebih banyak pada kehidupan dunia dan terus-menerus sampai akhir zaman akan terjadi seperti itu. Karena ini adalah sebagai arena cobaan bagi manusia. Ya. Jadi cobaannya singkat, seperti kita kalau ujian singkat waktunya, tapi menikmatinya lebih lama. Kita di dunia juga singkat, tapi waktunya di akhirat lebih lama. Mungkin ini yang saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Senantiasa kita berusaha mencari pelajaran-pelajaran terhadap apa peristiwa yang terjadi di dunia ini untuk bekal kita kehidupan di akhirat supaya kita lebih hakul yakin. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Mohon maaf untuk semuanya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.